waktumu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Sonia di devosi hari ini. Sebelum kita mulai devosi, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan anak-anak lipat tangannya, tutup mata, dan kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati. Kasih hikmat bagi kami untuk kami dapat memahami firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Ibu Sonia akan membawakan devosi dari kitab Bilangan 26. Kitab Bilangan 26 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dengan judul Tuhan yang mengatur. Jadi kasih setia Allah menjadi jaminan bagi umatnya, yaitu kita, untuk memperoleh tempat di dalam kerajaan surga. Nah anak-anak, Ibu Sonia akan membacakan ayat yang sudah Ibu Sonia tampilkan di layar. Anak-anak bisa yang di rumah bisa sama-sama baca bersama dengan Ibu Sonia. Dari kitab Bilangan 24 ayat 1 sampai ayat Bilangan 26 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliezer anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eliezer kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi hanya setelah keadilan Tuhan dilaksanakan di tengah-tengah bangsa Israel, akhirnya Tuhan memimpin bangsa itu masuk dan akan menduduki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan meminta Musa untuk membagi kepada suku-suku Israel itu dikasih tanah perjanjian. Menurut apa? Menurut nama yang tercatat. Nah, kepada yang besar, kepada suku-suku yang jumlahnya penduduknya besar harus dibagikan milik pusaka atau tanah yang besar, tetapi kepada yang kecil jumlahnya dibagikan milik pusaka yang kecil juga. Lalu, bagaimana tanah itu akhirnya dibagi? Bagaimana tanah perjanjian itu dibagi kepada suku-suku Israel? Dengan cara tanah itu dibagikan dengan membuang ungu. Ya, jadi ini perintah Tuhan ya kepada Musa. Tetapi kota-kota, bagian kota itu diberikan kepada orang Lewi untuk didiami, serta bagian tanah-tanah pengembalaan itu dibagikan kepada suku-suku Lewi. Nah, mengapa demikian? Kenapa Tuhan minta Musa untuk nanti membagikan kepada suku Lewi tanah-tanah kota dan tanah-tanah pengembalaan? Karena suku Lewi ini ditunjuk Allah secara khusus untuk melayani di kemah suci, sehingga suku Lewi harus tinggal terpencar di antara suku-suku yang lain. Karena para iman harus terus berhubungan dengan suku-suku yang lain supaya bisa mengingatkan bahwa seluruh kehidupan ini diteruskan bagi Tuhan. Kemudian sampai di situ saja cerita ini tidak, karena Musa akan meninggal pada akhirnya. Jadi Allah memerintahkan Musa untuk menumpangkan tangan ke atas Yosua di hadapan imam besar Eliezer dan seluruh bangsa Israel, sebagai tanda bahwa Yosua ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menggantikan Musa yang akan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Yosua akan memimpin mereka memasuki tanah perjanjian, sama halnya dengan Kristus yang juga diutus oleh Allah menebus dosa manusia dan akan memimpin kita umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, masuk ke dalam kerajaan Yesus. Nah, nanti selama 1 minggu ini kamu akan membahas
kitab Bilangan 26 ini bersama guru-guru kelas 3 dan kelas 4 yang lainnya. Tetapi hari ini Ibu Sonia ingin sampaikan bahwa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini tentang kesetiaan Tuhan menjadi jaminan bagi suku-suku Israel bahwa mereka akan mendapatkan milik pusaka yang menjadi bagian mereka. Jadi Tuhan dari awal bersama-sama memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir hingga pada akhirnya akan memasuki tanah perjanjian. Di situ kita melihat bagaimana setianya Tuhan terhadap janjinya, dan itu adalah jaminan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan tidak berikrar ya, janjinya akan ditepati oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan, maka janji Tuhan adalah setia. Tuhan dalam memimpin bangsa Israel hingga pada akhirnya mereka mendiami tanah Kanaan. Jadi kesetiaan Allah memimpin bangsa Israel selama perjalanan mereka hingga akan tiba di tanah Kanaan, hingga akhirnya mereka mendapat bagian dari tanah perjanjian tersebut. Digenapkan oleh Allah, ditepati oleh Allah. Ya. Nah, jadi bagi kita, kasih Allah itu menjamin kehidupan kita. Apalagi yang membuat kita takut dan ragu bahwa kasih Allah itu nyata. Ketika anak-anak semua masih ada, masih bisa bernafas, masih bisa makan dan minum, masih bisa bertemu keluarga, masih bisa belajar, itu adalah janji dari kasih Allah bagi kehidupan kita. Ya, janji itulah yang menjamin kehidupan kita, yaitu kesetiaan Allah terhadap janjinya, menjamin kehidupan kita, menjaga kita, hingga akhirnya kita akan bertemu dengan Allah di dalam kerajaan surga. Nah, itu saja yang Ibu Sonia ingin sampaikan. Di minggu-minggu ini kamu akan belajar tentang bagaimana Allah terus mengatur kehidupan manusia, khususnya bangsa Israel. Allah terus memimpin kehidupan bangsa Israel hingga akhirnya mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah Allah janjikan sebelumnya. Demikian devosi kita hari ini. Ibu Sonia akan menutup devosi ini dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Silakan kalian lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami diajarkan untuk terus bersyukur karena Tuhan dengan kasih setianya terus menjamin kehidupan kami, menolong kami, memimpin kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin kami hari ini, selama kami belajar, keluarga kami yang Tuhan juga pimpin dalam pekerjaannya. Terus kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan, Engkau pulihkan. Di dalam nama Tuhan yang mengampuni segala dosa kami sudah berdoa. Amin.